Halo Sobat KRS, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Debu Widyadana dari Klinik Rumah Swadaya BP2P Jawa 3. Sobat KRS, tahukah kamu bahwa tanahmu bisa disita oleh negara dan menjadi aset bank tanah? Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 7 ayat 2 mengatakan bahwa tanah hak milik menjadi objek penertiban apabila dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara, sehingga mengakibatkan tiga kondisi. Pertama, dikuasai oleh masyarakat dan menjadi wilayah perkampungan. Kedua, dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa ada hubungan hukum dengan pemegang hak. Dan ketiga, fungsi sosial atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada. Apabila sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar, maka tanah tersebut wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Itu yang diatur di pasal 32. Selanjutnya di pasal 33 diatur bahwa jika tidak dikosongkan, maka benda yang ada di atas tanah tersebut dinyatakan menjadi aset yang diabaikan. Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat menjadi aset bank tanah dan atau tanah cadangan umum negara. Sobat KRS, namun demikian penetapan ini tidak serta-merta, tidak semudah itu. Tapi perlu dilakukan evaluasi atas tanah terlantar tersebut, dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh kepala kantor wilayah pertanahan setempat setidaknya dalam 180 hari. Evaluasi yang dilakukan meliputi pemeriksaan terhadap dokumen atas hak tanah itu, hak pengelolaan, hak penguasaan atas tanah, pemeriksaan terhadap rencana penguasaannya, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah. Kemudian pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan tanah itu dilihat secara faktual dan pemberitahuan kepada pemegang hak pengelolaan dan lain sebagainya tadi. Nah, tanah ini juga harus dilihat secara faktual bagaimana memeliharanya dan penguasaannya. Sobat, apabila berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan, diketahui pemegang hak yang hak penguasaan atau apapun juga sengaja menterlantarkan, maka kepala kantor wilayah menyampaikan pemberitahuan agar tanah itu diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan sesuai dengan haknya yang sudah diterbitkan sebelumnya dan diberi waktu 180 hari atau setidaknya itu sekitar 6 bulan. Kemudian diberikan peringatan tertulis pertama. Nah, agar kembali lagi mengusahakan dan lain sebagainya. Di pasal 25 dijelaskan, jika 90 hari setelah peringatan tertulis pertama tanah tetap diterlantarkan, maka kepala kantor wilayah akan memberi peringatan tertulis kedua. Jika dalam 45 hari peringatan itu diabaikan, terakhir dalam pasal 27 ditegaskan bahwa setelah 30 hari setelah peringatan tertulis ketiga tanah masih diterlantarkan, maka kepala kantor wilayah mengusulkan penetapan tanah terlantar kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Selanjutnya ditetapkan pasal 28 bahwa terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi tanah terlantar sebagaimana dimaksud pasal 27 tidak dapat dilakukan perbuatan hukum di atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya keputusan menteri. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan termasuk menjual, menjamin, melakukan pemindahan dan apapun juga. Jadi sudah putus hubungan hukum antara si pemilik, pemanfaat atau yang sebelumnya menterlantarkan. Demikian Sobat KRS yang bisa kita sampaikan. Jadi apabila tanahmu diterlantarkan, tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan, walaupun itu hak milik, maka tanah tersebut bisa disita atau dikembalikan kepada negara.
Terima kasih Sobat KRS, salam sehat, tetap semangat, dan salam inklusi.